Kisah Dukun Ahmad Suraji heboh setelah terungkap membunuh dan mendapatkan kesaktian sedikitnya 42 wanita. Dukun Ahmad Suraji yang kemudian dikenal dengan Dukun AS ini fenomenal. Bagaimana awal kejadian sampai Dukun AS nekat? Pada malam hari saat tidur, Ahmad Suraji mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya, kemungkinan besar iblis yang menyamar. Ia mendapat bisikan gaib, akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Katanya ilmu ini tak terkalahkan. Kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan, menolong dan mengobati orang. Hanya syaratnya berat. Supaya bisa menguasai ilmu kesaktian secara sempurna, Suraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Namun, hasrat memiliki ilmu yang mandraguna begitu menggelora, apalagi ilmu ini dianggapnya mampu menolong orang. Salah satu prosedur wajibnya dengan menghisap air liur mereka. Suraji bimbang. Dalam batinnya akhirnya muncul kesimpulan, tak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Akhirnya waktu berlalu, pada tahun 1997 masyarakat Indonesia dibuat geger. Di sebuah ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya wanita yang berumur 13 sampai 27 tahun. Suraji ternyata seorang pria tamatan SD, pria kurus dan jangkung. Sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Terlahir pada 10 Januari 1949, Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempatnya bermukim, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Pasalnya, saat kecil, Suraji pernah tercebur sumur. Sejak itu dia saya panggil Nasib karena berhasil selamat, ujar Sartik, ibu Suraji. Sementara nama Kelewang didapat karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana membawa kelewang. Sejak umur 12 tahun, Suraji keranjingan mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Usai menikah, Nasib berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Harapannya, nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Hingga pada suatu hari, Sartik dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya, dia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sartik sebenarnya setuju, namun ia syok saat mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini. Bahkan Suraji tidak hanya menikahi satu adik Tumini, namun 2 adiknya, yakni Tuminah dan Ngatiyah. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar. Keluh Sartik, Suraji tidak peduli. Dia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji akhirnya mengusir ibu kandungnya dari rumah. Cerita salah satu pelanggan Suraji yang berhasil lolos. Entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak, oleh masyarakat, Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan Datu akhirnya disematkan kepadanya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan. Baik berobat karena sakit, pasang susuk agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal takhayul lainnya. Sebut saja namanya Yanti. Seperti dituliskan dalam buku The Bastard Legacy, legendaris para bedebah.
Ia merupakan salah satu korban Suraji yang berhasil melarikan diri. Pada suatu hari, Yanti bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau dukun AS. Yanti tergoda lalu mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Dibacai mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi Suraji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak curiga, Yanti mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumah. Suasananya betul-betul sepi dan gelap. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Tanya Yanti. Kalau mau ilmu sempurna, terlihat cantik dan lancar rezeki, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja kepada mereka, jawab Suraji. Yanti akhirnya pasrah. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil. Dia diminta melepaskan pakaiannya. Semula wanita muda ini ragu-ragu. Tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya sangat besar, dia mematuhi perintah Suraji. Yanti melepas semua pakaiannya. Mantra-mantra mulai dibacakan. Dari dalam karung, Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan peranti lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil, katanya untuk ritual yang sempurna. Yanti mesti dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya, Yanti diminta melakukan tanpa pendem. Inilah Yanti mulai curiga. Namun, Suraji bisa meyakinkannya kembali. Hingga pada suatu momen, tiba-tiba Suraji membekap kencang Yanti. Secara refleks Yanti melawan karena mengira akan diperkosa. Suraji berhasil didorongnya sehingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya bebas, Yanti memakai pakaian sekedarnya dan melarikan diri. Malam itu, Yanti pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang-batang tebu dengan pakaian sekadarnya. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun karena menganggapnya aib. Pada tanggal 27 April 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga yang bernama Sri Kemala Dewi, 21 tahun, sudah menghilang selama 3 hari. Mereka takut mayat yang ditemukan tersebut adalah Dewi. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal bertindak cepat. Setelah diselidiki, sebelum menghilang, Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya Tumin. Bahkan mereka telah pisah ranjang. Orang tua Dewi akhirnya yakin bahwa Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk keperluan penyelidikan, maka suami Dewi ditahan. Pihak kepolisian tidak mau terburu nafsu menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Kasus tersebut terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti, hingga pada suatu kesempatan polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas pada hari menghilangnya Dewi mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datuk itu akhirnya mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri.
Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Polisi tak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Ia mengaku membunuh Dewi. Polisi terus mendesak pelaku. Jika semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji mengaku telah membunuh 16 wanita, hingga kemudian mengaku lagi menjadi 42 wanita. Para penyelidik terperangah. Mereka bertanya, untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Dalam melakukan aksi biadabnya itu, Suraji dibantu oleh istrinya, namun tidak semua istri ikut membantu. Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu sakti. Bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi memerintahkannya untuk membunuh 72 wanita plus menghirup air liurnya. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari tahun 1986 hingga tahun 1997. Hanya istri tertua saja yang ikut, yakni Tumini. Berdasarkan pengakuan itu, dua istri Suraji yaitu Tuminah dan Ngatiah diperbolehkan pulang. Sementara Tumini mengikuti jejak suaminya mendekam di tahanan. Membantah tuduhan, Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang sampai menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di dalam sidang. Polisi juga menyiapkan 4 peleton untuk mengamankan jalannya sidang. Untuk berjaga-jaga jika ada anggota masyarakat emosi pada Suraji, untunglah kekhawatiran itu tak terjadi. Dalam persidangan tersebut, Suraji menolak BAP polisi. Dia membantah telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita berdasarkan bisikan gaib muncul karena paksaan selama proses interogasi. Hal sama juga diucapkan Tumini. Dia membantah tuduhan telah bersekutu dengan suaminya untuk melakukan pembunuhan berseri. Semua tuduhan dilontarkan di pengadilan dianggapnya sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton. 24 April 1998, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim H. Guaro Harifa SH menjatuhkan putusannya. Kami majelis hakim memutuskan saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Putusan ini langsung disambut gemuruh tepuk tangan pengunjung yang memadati ruang sidang. Suraji tampak tenang mendengar vonis itu, bahkan ia sempat melempar senyum saat kamera para wartawan menjepretnya. Saya minta banding, ujar ayah 9 anak ini pelan ketika ditanya hakim apa sikapnya terhadap putusan pengadilan. Sikap Suraji didukung penuh oleh ibunya. Menurut Sartik, anaknya tidak bersalah. Saya tidak percaya. Yang aneh kan setelah sekian tahun kenapa baru terungkap sekarang? Kalau korban terakhir Dewi, saya tidak tahu. Mungkin saja anak saya yang melakukannya, kata Sartik. Upaya banding dilakukan Suraji, namun pengajuan bandingnya ditolak Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada 27 Juni 1998.
Demikian juga kasasi ke Mahkamah Agung ditolak pada 27 September tahun 2000. MA kembali menolak PK Suraji pada 28 Mei 2003. Sementara Tumini mendapat vonis hukuman seumur hidup, ia dipaksa mendekam di lapas Tanjung Gusta, Medan seumur hidup. Selama menunggu pelaksanaan eksekusi hukuman mati, Suraji terlihat tenang dan sabar. Sehari-hari dia memelihara ikan di kolam yang disediakan pihak LP kelas 1 Tanjung Gusta. Suraji juga mendapat bimbingan rohani khusus dan dikabarkan telah membuang semua ilmu kebatinannya. Suraji mengaku sangat merindukan keluarganya. Dia ingin berkumpul dengan istri dan 9 anak-anaknya seperti sedia kala. Aku khawatir kalau mereka percaya atas semua tuduhan ini, sebut Ahmad Suraji, seraya mengatakan dia sering dikunjungi anak dan istrinya. Bagaimanapun, Suraji tetap manusia. Ketika pada 2008 diberi kabar bahwa eksekusi hukuman mati akan segera dilaksanakan, dia resah dan gelisah. Meski belum mendapatkan pemberitahuan resmi, tetapi dukun AS, Suraji, telah mengetahui rencana eksekusi itu dari pemberitaan. Dia stres setelah mengetahuinya, kata tim kuasa hukum AS, Muslim Muiz. Menjelang pelaksanaan hukuman, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Dia minta diberi kesempatan 1 kali untuk bertemu dan bermesraan dengan istri tertuanya Tumini. Permintaan ini dikabulkan. Pada 10 Juli 2008, eksekusi hukuman mati dilakukan. Sekitar pukul 22.00, Suraji dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak.